Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa dimanapun berada, kita akan mendengar dan melanjutkan kembali kisah-kisah yang ada di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Diceritakan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau ini tergesa-gesa untuk pergi ke masjid berjamaah. Jadi Sayyidina Ali ini sudah bergegas untuk pergi sholat berjamaah ke masjid. Sholat subuh saat itu beliau berangkat cepat-cepat karena ingin mendapatkan keutamaan, datang lebih awal, lebih cepat. Falakiya syaikhan fit tariqi. Ternyata di tengah perjalanan beliau ketemu dengan orang yang sudah tua, yang jalannya pelan-pelan. Jadi beliau ketemu dengan orang yang sudah tua, jalannya pelan-pelan. Sementara Ali masih muda, inginnya jalannya cepat, ingin segera sampai masjid. Ternyata di depannya ada orang tua, jalannya pelan-pelan, tenang. Karena tidak ada orang tua yang jalannya kencang, jalannya saja sudah setengah bungkuk, pelan-pelan, tertatih-tatih. Ali berada di belakangnya. Beliau tidak mau menyalipnya. Kenapa? Karena memuliakan. Jadi menghormati, memuliakan orang yang sudah tua ini. Terpaksa Ali berjalan di belakangnya pelan-pelan juga. Jadi sebenarnya ya nggak telaten kalau bahasa kita ini. Tapi karena inilah sifat akhlaknya Sayyidina Ali, beliau berjalan pelan-pelan, tidak mau menyalip. Beda dengan kita, kalau kita mungkin sudah salep aja. Tapi Sayyidina Ali tidak. Jadi beliau takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi. Beliau karena mengagungkan, memuliakan orang yang sudah tua ini, berjalan, tidak mau mendahului. Sampai kemudian melewati pintu gerbang masjid. Jadi Ali ini berjalan terus pelan-pelan sampai di depan pintu gerbang masjid. Sementara di masjid sholat berjamaah sudah dimulai. Jadi ini sudah rokaat yang kedua. Sholat subuh ini sudah rokaat yang kedua. Karena ya tadi pelan-pelan jalan. Nabi menjadi imam sholat subuh itu, bahkan sudah rokaat yang kedua. Ini baru sampai di menjelang depan gerbang masjid. Rasulullah sudah rukuk rokaat yang terakhir, rokaat yang kedua. Dan rokaat yang kedua rukuknya Nabi ini lama sekali, 2 kali rukuk biasa lama. Nah, Sayyidina Ali mengira bahwa orang tua itu juga mau ke masjid. Ternyata sampai di depan pintu masjid beliau ini terus lurus, tidak masuk ke masjid. Beliau tahu bahwa beliau ini orang tua itu orang Nasrani. Jadi bukan mau ke masjid tapi pergi ke satu tempat. Baru setelah beliau lewat,
Sayyidina Ali masuk ke masjid dan mendapati Rasulullah masih ruku. Jadi hatta adrakahu Ali radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya Sayyidina Ali bertakbir dan sempat rukuk bersama Rasulullah. Jadi sholat itu berjamaah itu dianggap satu rakaat sempurna ketika kita sempat rukuk bersama imam. Kita sebut satu rakaat. Kita misalnya makmum masbuk, makmum yang tertinggal. Kemudian kita mendapati ketika datang, kita mendapati imam sudah siap-siap mau rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Kita langsung takbir dan kemudian rukuk bersama imam. Maka berarti ini sudah sempurna. Tapi kalau imam sudah sujud, kemudian kita takbir dan langsung sujud, maka berarti ini belum satu rakaat. Maka nanti disempurnakan, tambah satu rakaat jika kita ketinggalnya satu rakaat. Jadi rukuknya lama sehingga Sayyidina Ali sempat rukuk bersama Rasulullah di kebagian satu rakaat sempurna yang terakhir. Falamma faragha min sholatihi, ketika selesai sholat Rasulullah itu ditanya para sahabat, ya Rasulullah, lima tawal ta'arruku'a fi hadhihi sholat ma kunta taf'alu mithla hadha. Wahai Rasulullah, kenapa rukukmu lama sekali, engkau rukuk panjang sekali dalam sholat subuh ini, yang tidak pernah engkau lakukan seperti ini. Faqala, maka Rasulullah kemudian bersabda, menjawab, lamma roka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi, ketika aku sudah rukuk, kata Rasulullah, dan telah membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, wa aradtu an arfa'a roksi, aku sudah mau mengangkat kepalaku, mau i'tidal, kata Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah mau i'tidal, ternyata ja'a Jibril alaihissalam wa wada'a janahahu ala dhuhri, malaikat Jibril datang meletakkan sayapnya di atas punggungku sehingga nggak bisa berdiri. Jadi Rasulullah sebenarnya sudah mau i'tidal, tapi ternyata ditahan oleh malaikat Jibril. Kenapa dilakukan? Ya karena malaikat Jibril itu diperintah oleh Allah, otomatis ditahan oleh malaikat Jibril. Wa akhodani tawilan, lama sekali ditahan. Baru setelah malaikat Jibril mengangkat sayapnya, rofa'tu roksi, aku baru bisa i'tidal, baru bisa mengangkat kepala aku, kata Nabi. Mereka tak penasaran para sahabat, lima fa'ala hakada, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa malaikat Jibril juga datang menahan rukuknya lama? Dan Nabi menjawab, masa'altuhu an dzalika, aku juga ngerti, saya tidak tahu juga, aku gak sempat tanya. Ini kata Nabi, aku ya belum sempat bertanya kenapa kok begitu. Tiba-tiba fahadara Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang memberitahu, ya Muhammad, inna aliyan kana yasta'jilu lil jamaah. Itu tadi kenapa ditahan itu ya, karena sesungguhnya Ali itu sudah kepingin segera cepat-cepat untuk menghadiri jamaah. Tapi ternyata di jalan dia bertemu dengan orang tua, orang Nasrani. Di tengah perjalanan yang jalannya pelan, lambat. Dia tidak tahu kalau itu Nasrani.
Jadi dia memuliakan, dia menghormatinya dan tidak mau nyalep mendahuluinya. Karena menghormati orang tua itu. Karena itulah kemudian fa'amaroni Allah Ta'ala. Karena itu kemudian Allah memerintahkan aku untuk menahanmu saat rukuk. Karena supaya Sayyid Ali ini bisa mendapati satu rakaat yang sempurna bersama Rasulullah berjamaah. Itu belum seberapa, bahkan yang menakjubkan lagi kata malaikat Jibril ini, yang menyampaikan malaikat Jibril, ini belum seberapa. Bahkan kata malaikat Jibril, Allah menyuruh malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit dulu. Hebatnya karomahnya Sayyidina Ali, karena memuliakan orang yang sudah tua itu sampai matahari dilarang terbit. Jadi dalam sejarah ini pernah matahari itu terlambat terbitnya. Kenapa? Ditahan oleh malaikat Mikail, dipegangi dulu, jangan berangkat. Kenapa? Nunggu Sayyidina Ali biar sampai masjid, biar ketemu dengan berjamaah satu rakaat sempurna bersama Rasulullah. Itu semua karena beliau memuliakan orang yang sudah tua. Kalau ini gambarannya memuliakan orang Nasrani, orang yang kafir, bagaimana kalau itu kita lakukan, memuliakan sesama mukmin, sesama muslim? Bagaimana kalau itulah kita lakukan, memuliakan orang tua kita? Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.